Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 20 /SDM.11 garis datar KPT /52 Sekprov /2 Romawi /2017 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon 4 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor 1. Pratama Adi Negara SH, NIP 1984 0704 2009 12 1003, Penata 3C. Jabatan lama Kasubag Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Jabatan baru Kasubag Hukum pada Sekretariat KPU Kota Mataram. 2. Lalu Agus Suhardiman Eskom, NIP 1979 08 23 2009 12 1005, Penata 3C. Jabatan lama Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa. Jabatan baru Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kota Mataram. 3. Anggar Kusuma Negara SST, NIP 1986 09 16 2010 12 1003, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Provinsi NTB. Jabatan baru Kasubag Teknis Pemilu dan Humas pada Sekretariat KPU Kota Mataram. 4. Roy Satul Amini SEMAK, NIP 1981 0201 2009 12 2004, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jabatan baru Kasubag Program dan Data pada Sekretariat KPU Kota Mataram. 5. Nasihin SH, NIP 1986 0508 2010 12 1005, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara. Jabatan baru Kasubag Teknis Pemilu dan Humas pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara. 6. Lalu Amrullah SH, NIP 1983 0202 2009 02 1006, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Mataram. Jabatan baru Kasubag Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara. 7. Bibi Fadyansah Sanusi SSI, NIP 1983 0106 2009 12 1004, Penata Muda tingkat 1 3B. Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah. Jabatan baru Kasubag Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara. 8. Muhammad Atar SH, NIP 1983 0224 2010 12 1002, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Bima. Jabatan baru Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa. 9. Farida Anwar SH, NIP 1983 1109 2010 12 2003, Penata Muda tingkat 1 3B. Jabatan lama Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Mataram. Jabatan baru Kasubag Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Keterangan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk eselon 4A.
Atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mas Ansori Wijaya, cak ditandatangan. Persiapan pengambilan sumpah. Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah sumpah didahului dengan kata pendahuluan oleh Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya dengan kita. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, atau akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan ini atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.
Pelantikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 garing KPTS garing Sekjen garing tahun 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Februari 2017, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 garing KPTS garing Sekjen garing tahun 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Februari 2017, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 204 garing SJ garing 2 Rumawi garing 2017, tanggal 16 Februari 2017, perihal rekomendasi pejabat struktural eselon 4 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, dan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 20 garing SDM titik 11 datar KPTS garing 52 garing SEK garing datar Prop garing 2 Rumawi garing 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon 4 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka dengan ini saya melantik saudara 1. Lalu Adiar Rosihi Aswandi Esos sebagai Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. 2. Nurdin Esos sebagai Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara. 3. Pratama Adi Negara SH sebagai Kasubag Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 4. Lalu Agus Suhardiman Eskom sebagai Kasubag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 5. Anggar Kusuma Negara SST sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Pukmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 6. Roy Satul Amini SEMAK sebagai Kasubag Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 7. Nasihin SH sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Pukmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara. 8. Lalu Amrullah SH sebagai Kasubag Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara. 9. Didi Padiangsah Sanusi SSI sebagai Kasubag Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara. 10. Muhammad Adhar SH sebagai Kasubag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa. 11. Faridah Anwar SH sebagai Kasubag Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mataram, 27 Februari 2017, atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mars Ansori Wijaya, SIP MM. Penandatanganan fakta integritas.
Penyerahan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekretaris Komisi Provinsi Nusa Tenggara Barat dipersilakan kembali ke tempat. Pejabat yang telah dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Mas Ahmad Wijaya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak anggota KPU Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Sekretaris KPU Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat yang juga berkesempatan hadir, rekan-rekan kepala bagian, kepala subbagian lingkup sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan para sekretaris dan para kasubag yang resmi dilantik pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini, setelah lama melakukan proses, kita akhirnya berkesempatan mengikuti secara bersama-sama pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Utara, dan para kasubag di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan KPU Kabupaten Sumbawa. Jadi peristiwa pelantikan pada hari ini sesungguhnya adalah merupakan jawaban dari kekosongan beberapa jabatan yang sudah cukup lama berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Jadi beberapa sekretaris KPU Kabupaten yang tercatat sampai dengan hari ini itu yang kosong, yang sesungguhnya adalah 4 orang. Namun proses pengisiannya itu masih menunggu proses yang terjadi di KPU Kabupaten Kota. Alhamdulillah, proses pengisian, proses pengusulan jabatan sekretaris KPU Lombok Utara dan Lombok Timur yang sudah bisa kita proses dan sudah kita laksanakan pelantikannya pada hari ini. Pengisian jabatan organisasi perangkat daerah OPD di pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota ternyata juga membawa hikmah bagi sekretariat KPU atau KPU kabupaten secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga dengan terjadinya kekosongan jabatan sebagai akibat dari mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten kota, ini membuka ruang
bagi teman-teman jajaran sekretariat yang sesungguhnya pegawai organik KPU ini sudah banyak yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon 4. Namun demikian, karena terbatasnya posisi yang tersedia, terbatasnya posisi yang lowong, sehingga menyebabkan tidak semua pejabat atau pejabat profesional yang telah memenuhi syarat secara kepangkatan tersebut dapat diakomodir dalam pengisian jabatan tersebut. Sehingga saya katakan tadi, ini juga membawa hikmah tersendiri bagi KPU. Di satu sisi kita bisa memberikan peluang promosi kepada pejabat fungsional di lingkungan sekretariat KPU provinsi maupun KPU Kabupaten Kota se-NTB untuk menduduki jabatan struktural eselon 4. Yang kedua, promosi jabatan pada hari ini telah melalui proses yang cukup panjang. Di sisi lain, misalnya pengusulan pejabat struktural seperti sekretaris, itu prosesnya memang cukup panjang, melebihi panjangnya proses yang pada pengisian pejabat struktural eselon 4. Ini juga telah melalui proses pembahasan yang cukup terbuka, baik itu melibatkan komisioner KPU Kabupaten Kota maupun dalam kaitan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini khusus untuk pengisian jabatan sekretaris KPU Kabupaten Kota. Jadi kewajiban kami di tingkat provinsi, Baperjakat KPU provinsi hanya tinggal menindaklanjuti. Namun tentu saja kami juga harus memastikan bahwa yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Kota, usulan sekretaris yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Kota itu juga memang layak untuk dipromosikan menjadi eselon 3 atau pejabat sekretaris KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini kami juga Baperjakat sudah melakukan semacam uji kompetensi berupa wawancara kepada calon-calon yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu Komisioner KPU Kabupaten Kota. Alhamdulillah dari hasil penilaian kami, mudah-mudahan dengan adanya sekretaris yang baru nanti semuanya bisa berjalan bekerja dengan baik, berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga pengisian jabatan struktural eselon 4 juga sudah melalui pembahasan terbuka di lingkungan Baperjakat KPU provinsi. Jadi tidak ada usulan jabatan yang tidak dibahas di Baperjakat. Semuanya dibahas di Baperjakat. Sehingga kami katakan ini usulan proses pengisian yang kredibel, yang berintegritas, insya Allah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa tentu saja dalam setiap promosi dan pengisian jabatan ini terdapat satu orang atau orang tertentu yang harus berpindah tempat tugas. Kita juga sudah mempertimbangkan itu semua. Asas keadilan dalam penempatan pejabat struktural ini menjadi bagian perhatian dari Baperjakat provinsi NTB. Jadi mudah-mudahan dengan pengisian ada yang berpindah ke tempat yang mungkin lebih jauh sekarang dengan tempat tinggalnya, itu hanya sifatnya sementara, ya. Saya katakan hanya sifatnya sementara. Insya Allah seiring dengan perputaran waktu, seiring dengan selesainya pemilu dan pilkada nantinya, bisa saja ketika bekerja baik, ketika ada posisi yang lowong, tentu ini roda perputaran itu akan terjadi lagi. Ya, dengan catatan rekan yang dilantik pada hari ini tentu juga harus menunjukkan bahwa di mana ditempatkan maka di sana harus bisa menunjukkan kinerja yang terbaik. Itu yang perlu saya sampaikan.
terkait dengan mutasi pada pagi hari ini. Jadi insya Allah semuanya sudah melalui tahapan proses yang baik dan insya Allah akan menghasilkan pejabat struktural yang baik pula, dan kinerjanya tentu kita harapkan juga akan lebih baik, baik itu kinerja perorangan juga kinerja lembaga di mana dia akan berada atau bertugas. Selanjutnya saya ingin menyampaikan khusus kepada para sekretaris, termasuk juga rekan pejabat struktural eselon 4, bahwa selalu ada pendapat klise di dalam hubungan bekerja antara sekretariat dengan komisioner. Tetapi ini tidak di NTB. Saya mencontohkan di daerah lain. Jadi bahkan itu sampai menjadi bahasan dalam rapat pimpinan, Rapimnas. Jadi alhamdulillah kita di NTB ini hubungan kerja antara komisioner dengan sekretariat itu saling mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan ya, kita berharap iklim ini terus kita pelihara dan terus kita tingkatkan kualitas hubungan itu. Jadi mungkin teman-teman di sekretariat yang sudah lama mengabdi di jajaran sekretariatan ini sudah paham. Tapi ada sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara, ini perlu saya tekankan. Termasuk juga teman-teman sekretaris Lombok Barat maupun pejabat struktural lainnya yang eselon 4. Jadi di ketentuan perundang-undangan, tugas sekretariat itu adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota KPU. Ya. Nanti sekretaris itu akan bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Kota. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya benar-benar harus memfasilitasi hal-hal baik yang menjadi program atau pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Kota. Mengapa saya katakan hal-hal yang baik? Ya, jadi saya tidak mengatakan seluruh program KPU Kabupaten Kota harus didukung. Tidak, saya ingin menstressing bahwa dukunglah program atau hal-hal yang baik yang diprogramkan atau yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota, komisioner KPU Kabupaten Kota. Ini perlu menjadi pemahaman kita. Jadi seorang sekretaris tidak perlu merasa pekewo atau takut untuk mengatakan atau memberikan masukan kepada komisionernya. Itulah yang kami lakukan di KPU provinsi ini. Jadi kita berikan masukan. Sepanjang itu bisa kita tolerir, tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, kita dukung. Harus kita dukung demi kemajuan lembaga kita. Kita juga sebagai sekretaris tidak bisa langsung mengatakan tidak sebelum kita melakukan pencermatan, mempelajari dulu apa yang menjadi program yang akan dilaksanakan oleh komisioner-komisioner kita. Jadi sekali lagi berikanlah masukan pada berikanlah dukungan bagi suksesnya penyelenggaraan tugas-tugas komisioner, tugas-tugas lembaga kita di KPU Kabupaten Kota. Sekali lagi juga jangan mengatakan tidak, jangan cepat mengatakan tidak terhadap hal-hal yang kita belum tahu sebetulnya ini bisa kita pelajari lebih detail dan lebih cermat lagi. Itu yang perlu saya sampaikan juga. Terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan keuangan, review laporan keuangan yang baru pagi ini kami terima. Jadi
dalam mereview laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal beberapa waktu yang lalu terhadap laporan keuangan semester 2 tahun 2016. Saya sampaikan baru hanya 5 satker yang sudah melakukan review laporan keuangan, yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada catatan perbaikan. Pertama, yang tidak ada perbaikan itu satker KPU provinsi. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan ini, Ibu Nili, Pak Made, Pak Yuswedi beserta rekan seluruhnya. Jadi ini kerjasama tim, kerjasama kita semuanya. Mudah-mudahan, tetapi tugasnya Ibu Nili belum selesai. Dia harus mengawal perbaikan laporan keuangan tersebut yang 6 satker yang lainnya. Satker berikut yang tidak ada perbaikan adalah Lombok Tengah. Kemudian Lombok Timur. Kemudian Sumbawa. Kemudian Kabupaten Bima. 6 satker lainnya itu harus melakukan proses perbaikan lagi, dan ini nanti secara resmi akan kami sampaikan catatan atas hasil review laporan keuangan yang dilakukan oleh saya harap ini teman-teman juga nanti yang baru untuk secara langsung terjun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nanti akan disupervisi, akan dikoordinasi oleh teman-teman dari provinsi dalam hal ini bagian keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Utara, dan pejabat struktural eselon 4 lainnya yang dilantik pada hari ini. Selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati, membimbing langkah-langkah kalian. Amin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Romario. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'man yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon kehadirat-Mu dengan hati yang tulus dan penuh harap. Semoga pelantikan dan pengambilan sumpah ini memberikan arti penting bagi pejabat yang baru saja disumpah dan dilantik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Kami memohon petunjuk, bimbingan dan ridho-Mu agar dapat melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada mereka
karena amanah merupakan titipan yang harus dilaksanakan dengan rasa niat yang ikhlas dan dedikasi yang tinggi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendidik kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat dibimbing oleh anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Maju lagi ya. Oke, selamat ya. Selamat. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka bidang ekonomi dan pendidikan dalam mengambil